Komitmen untuk mengasihi Tuhan. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saat anak-anak masih kecil, cukup sering kami harus bertugas keluar kota dan meninggalkan mereka selama beberapa hari di rumah. Biasanya, saya akan meminta tolong ibu saya untuk menginap di rumah, menemani anak-anak. Sebelum berangkat, saya akan berpesan kepada si sulung. Jika dia sayang pada saya, maka dia juga akan menyayangi adik-adiknya dan menjaga mereka. Begitu pula saya berpesan yang sama kepada si tengah dan si bungsu. Akhirnya, saya tutup dengan pesan bahwa ada oma yang akan menemani. Jika sayang oma, maka kalian jaga oma dan menurut pada oma ya. Umumnya, semua menjadi baik-baik saja di rumah, karena anak-anak tidak merasa terpaksa dengan kewajiban harus menyayangi, tetapi mereka berkomitmen dengan pilihan mereka untuk menyayangi. Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang berpesan kepada murid-muridnya sebelum dia menjalani saat-saat terakhir hidupnya. Yesus begitu mencintai murid-muridnya, maka dia meninggalkan pesan agar mereka mengerti apa saja yang harus mereka lakukan dan tidak salah langkah. Kita adalah juga murid Yesus, maka pesan ini pun ditujukan kepada kita. Sebagai ungkapan kasih kepada Yesus, maka kita harus selalu berpegang pada firman-Nya dan melaksanakan perintah-Nya. Melaksanakan bukan sebagai suatu kewajiban, melainkan karena komitmen kita untuk mengasihi Dia. Jika merupakan kewajiban, bisa jadi ada rasa terpaksa. Tapi jika kita berkomitmen, maka kita memilih untuk melaksanakannya dengan sepenuh hati. Komitmen ini perlu kita buktikan dalam tindakan nyata dalam hidup kita sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Yesus telah mengutus Roh Kudus untuk menemani dan membimbing kita dalam melaksanakan perintah-Nya, menjaga agar komitmen kita tidak padam dan terus menyala, sehingga dapat melakukan tindakan nyata sebagai pernyataan kasih kita kepada Tuhan.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dalam Roh Kudus, agar kami dapat melaksanakan firman-Mu, bukan hanya dalam kata-kata saja, melainkan dalam tindakan nyata sepanjang hidup kami, sebagai ungkapan kasih kami kepadamu. Amin.